merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, termasuk dalam Sahih Bukhari ini. Jadi kepada Sahih Bukhari ini, maka orang yang pertama kali akan diusir oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang murtad. Siapakah yang murtad di sini? Jelas, yang murtad di zaman Rasul. Ketika Rasulullah masih hidup, dia beriman. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia murtad. Dan itu terjadi luar biasa, begitu banyaknya setelah Rasulullah wafat. Maka kisah orang yang mempelajari kisah Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah, satu di antara kesibukannya, tugasnya, sehingga tidak sempat meluaskan wilayah Islam, sibuk mengurusi intern adalah apa? Satu di antaranya orang-orang yang murtad, bahkan mengaku nabi, yang mengaku nabi, melawan Musailamah al-Kadzdzab dan lain sebagainya. Dan situ juga berbanyak terbunuh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah namanya sahabat jika wafatnya dalam kondisi Islam. Tapi kalau beriman zaman Rasulullah kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia wafat tidak muslim, maka dia orang yang murtad, dia kafir. Nah, orang-orang yang begini kelak akan diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalika. Dan bisa dilihat bisa dilihat pada hadis-hadis yang ada di sini. Nah, satu di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud wala unazi'anna aqwaman summa la ughlibanna 'alaihim fa aqulu ya Rabb ashabi fa yuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'daka." Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fi riwayatin innahum irtaddu ala adbarihim qahqara. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi satu kelompok umat yang ciri-cirinya sepintas kayak ciri umatnya Rasul, karena dia pernah sholat, pernah wudu, sehingga bekas cahaya itu masih ada nampak. Tapi ketika dekat mau diberikan saja oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan yang mulia, dengan mangkok, dengan gelas yang telah disiapkan oleh Allah, dipenuhi dengan air daripada telaga tersebut, mau diberikan, maka ada suara yaitu dari malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka diusir dari hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ashabi ya Allah, wahai malaikat Allah, ini adalah sahabat-sahabatku, ini adalah sahabat-sahabatku, ini adalah umatku dalam ayat yang lain. Ciri-cirinya nampak betul, ini adalah umatku. Aku telah merindukan mereka, wahai Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah menjawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, kamu enggak pernah tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Nah, antum lihat di sini pada 6585 dikatakan innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Ketahuilah sesungguhnya mereka irtaddu murtad. Mereka meninggalkan agamamu, meninggalkan agamamu ke belakang, meninggalkan agamamu, bahkan melawan daripada ajaranmu. Maka orang yang murtad ma'asal muslimin, orang yang tidak berhak untuk menerima air dari telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalika. Dalam riwayat yang lain sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini ala haudi hatta angdura may yaridu ala minkum fa yu'khadun nasu duni fa aqul ya Rabb minni wa min ummati fa yuqal ma sya'arta ma amilu ba'daka wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala aqabihim." Ketika Nabi Muhammad menanti umatnya datang
kelompok manusia kepadanya, kemudian tiba-tiba dihalau untuk menjauh dariku. Maka aku katakan, ya Rabb, minni, dia dari golonganku, dia dari umatku, ya Rabb. Jadi ini menceritakan bukan hanya sahabatnya, tetapi umat yang datang setelahnya juga demikian. Maka dikatakan, ma sya'arta ma'amilu ba'dak, engkau tidak pernah tahu ya Muhammad apa yang telah dilakukan setelah peninggalanmu. Umat yang datang setelahmu itu apa yang mereka lakukan kamu nggak pernah tahu. Ini juga satu dalil bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib secara akidah. Tidak ada yang tahu. Apalagi hari ini Rasulullah tidak tahu kalau nggak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan ajaranmu dan mereka kembali ke belakang menjadi kufur kembali. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu murtad bahkan menjadi salah satu sebab orang itu boleh dibunuh. Orang yang masuk Islam telah berikrar dengan syahadatain, maka darahnya, jadi jiwanya, ruhnya dan hartanya dijaga oleh Islam. Kecuali nggak boleh ditumpahkan kecuali dari beberapa sebab. Satu diantaranya jika murtad, jelas kemurtadannya, maka boleh dipenggal kepalanya. Tapi jika kita punya sultan Islam, pemimpin Islam, pemerintah yang Islami, kalau nggak diperbolehkan tentunya, karena akan menimbulkan fitnah. Ya, tiba-tiba ada orang yang dibunuh, kalau dibunuh dia murtad. Kita benci sama orang, dibunuh tetangga kita, kenapa? Padahal kita hanya benci, dianggap kita murtad. Kita cari-cari dalil, kita membenarkan perbuatan kita, maka terjadi fitnah. Maka yang berhak adalah siapa? Pemerintah. Dengan hak pemerintah atas perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka murtad, ma'asal muslim, na'udzubillah min dzalika. Berarti ciri-ciri sebelum murtad itu masih kelihatan di hadapan Rasul. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam baru diusir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhtan liman gayyara ba'di. Pergi engkau, menjauh kalian dariku, bagi orang-orang yang telah meninggalkan agamaku setelah aku meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah ma'asal muslimin, kita perjuangkan diri kita dan keluarga kita dan umat Islam agar jangan pernah meninggalkan agamanya, jangan pernah menggadaikan agamanya apapun yang terjadi. Wa in quti'ta wa hurikta, walaupun kau dicacah, dimutilasi, bahkan dibakar, jangan pernah kau gadaikan agamamu, akidahmu dengan ajaran yang lain. Karena mempertahankan iman sampai mati itu jamin kita kepada surga, jamin kita akan diberikan air dari telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ini ma'asal muslim begitu mudah orang meninggalkan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan dalam hadis yang cukup panjang setelah bercerita tentang fitnah, Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'udinahu bi'aradi minad dunya. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, itu orang begitu mudah, di pagi harinya dia masih muslim, di sore harinya telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore harinya muslim, di paginya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya, akidahnya gara-gara rumah sakit, gara-gara perobatan gratis, gara-gara apa? Anak bisa sekolah dengan yang baik, gara-gara sebungkus Indomie, gara-gara pangkatan jabatan, gara-gara perempuan dan seterusnya. Dengan dunia, dengan dengan ketenaran, supaya ketenaran tetap terjaga walaupun dia jual agama, tidak ada masalah. Na'udzubillah min dzalika. Itulah ma'asal muslimin, ini zaman fitnah, maka kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga tetangga kita, jaga Islam, maka Allah akan menjaga kita insyaallah taala. Islam akan dijaga oleh Allah, Islam tetap akan terjaga sampai hari kiamat. Tapi siapa yang yakin, yang memastikan dirinya terjaga, nggak ada yang bisa memastikan, dan kita pun nggak bisa memastikan. Orang yang kafir hari ini belum tentu kafir sampai besok, belum tentu kafir sampai dia mati. Makanya tadi pagi dibahas dalam tafsir Al-Mumtahanah, itu babnya. Jadi boleh mendoakan orang kafir kebaikan selagi dia masih hidup, tapi setelah mati nggak ada kebaikan baginya. Ya, batasnya sampai mati baru jelas, oh dia ahlu neraka, dia ahlu surga.
Ini yang pertama. Jadi orang yang akan diusir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang murtad, yang telah meninggalkan agamanya. Siapakah orang yang dikatakan murtad itu? Orang yang telah menukar Islam dengan ajaran yang lain. Orang yang jelas-jelas menentang Islam itu kembali. Memang ada banyak. Bahkan setelah Rasulullah meninggal pun ada. Bahkan mengaku dirinya sebagai nabi, al-mutanabbi. Jadi orang yang mengaku dirinya nabi, menganggap dirinya nabi, memproklamirkan dirinya sebagai nabi, Musailama al-Kadzdzab. Na'udzubillah min dzalik.